Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Latifah. Saya dari Pendidikan Kimia 6A UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan mensimulasikan pembelajaran atau bisa kita sebut sebagai micro teaching tentang materi kimia kelas 10. Nah, mari kita mulai simulasi pembelajarannya. Nah, sebelumnya ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pada materi ini. Yang pertama itu ada menentukan kadar zat dalam suatu senyawa atau suatu campuran. Yang kedua itu menerapkannya dalam perhitungan kimia. Dan yang ketiga melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai materi yang dipelajari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Selesai. Nah, sekarang setelah berdoa, kita diabsen dulu kehadirannya ya. Oke, yang pertama Ani Dahliana. Oke, yang kedua Desi Susilawati hadir. Yang ketiga Dewi. Oke, Hilman hadir. Maki hadir juga. Yusef. Oke, hadir semua ya anak-anak. Nah, sekarang di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang materi kadar zat dalam campuran. Nah, sebelumnya kalian telah belajar mengenai materi konsep mol. Ada yang masih ingat apa itu konsep mol? Oke. Nah, bagian dari konsep mol itu sendiri ada massa molar, ada volume molar. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kadar zat dalam campuran. Nah, kadar zat dalam campuran itu dapat kita artikan sebagai banyaknya zat yang terkandung dalam suatu campuran. Nah, nanti kita dapat hitung menggunakan rumus dari kadar zat itu sendiri. Nah, bisa kita ambil contoh dalam kegiatan sehari-hari ya anak-anak. Misalkan kalian ketika mau berbuka puasa, kalian membuat 2 buah sirup. Yang satu sirup untuk ayah, yang kedua sirup untuk ibu. Nah, di yang pertama, di gelas A, kalian tambahkan air dengan sirup. Nah, terus di gelas yang B pun sama, ada air dan juga ada sirup. Namun perbedaannya, di gelas yang A kalian tambahkan 1 sendok makan gula, di gelas B kalian tambahkan 2 sendok makan gula. Coba kalian rasakan, pasti rasanya yang berbeda kan? Padahal keduanya masih dalam campuran dari zat-zat yang sama. Ada air, sirup, dan gula. Namun yang membedakan adalah banyaknya gula yang digunakan dalam air dan sirup tersebut. Sehingga ketika kita rasa gelas B yang berisi air, sirup, dan 2 sendok makan gula itu lebih manis di gelas yang B. Karena kadar gula yang terdapat di gelas B itu lebih banyak daripada gelas A. Maka bisa kita tarik kesimpulan adanya kadar zat dalam suatu campuran atau kadar gula dalam suatu campuran. Banyaknya gula yang dipakai dalam campuran air dan sirup. Nah, barusan sudah Ibu kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sih kita tahu kadar zat dalam suatu campuran. Nah, barusan sudah Ibu kasih contoh kadar gula atau banyaknya gula dalam campuran air dan sirup. Nah, sekarang kalian ada berapa jumlah murid semuanya? Berapa? Oh, 36 ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok kalian menjadi 6 kelompok. Jadi sekelompoknya kalian ada 5 orang ya. Nah, setelah dibagi kelompok, akan Ibu bagikan LKS untuk pembelajaran hari ini. Nah, nanti kalian kerjakan LKS secara berkelompok dan hasil dari kerja kelompoknya nanti kalian diskusikan di dalam kelas. Nah, ada 1 kelompok atau 2 kelompok yang ke depan yang menjawab beberapa pertanyaan yang ada dalam LKS. Nah, oke, Ibu bagikan terlebih dahulu ya.
Nah, barusan sudah Ibu bagikan LKS-nya, silahkan pelajari masing-masing. Nah, Ibu sekarang akan jelaskan sedikit materi tentang kadar zat. Nanti kalian supaya lebih paham untuk mengisi soal-soal yang ada di LKS. Nah, coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Di sini kita akan belajar tentang kadar zat dalam campuran. Nah, kadar zat dalam campuran itu secara rumusnya ada beberapa rumus yang dipakai untuk menghitung kadar zat dalam campuran. Nah, untuk contoh yang pertama itu ada persen massa atau bisa kita singkat sebagai persen W per W. Ini W per W ini dalam bahasa Inggris yang artinya weight atau berat. Nah, berat massa. Nah, secara matematis bisa kita tulis persen W per W sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Nah, artinya persen massa ini merupakan banyaknya massa zat terlarut dalam massa larutan. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di sini itu supaya kalian lebih paham, sudah Ibu sediakan contoh soalnya. Nah, soalnya hitung berapa persen NaCl yang dibuat dengan melarutkan 20 gram dalam 55 gram air. Nah, caranya langsung saja persen NaCl sama dengan, berarti massa zat larut. Berarti massa zat larutnya itu adalah NaCl. Nah, berarti 20 gram dibagi massa larutan. Berarti massa larutan itu terdiri dari NaCl dengan air. Maka kita tulis massa larutannya itu 20 gram NaCl ditambah 55 gram air. Nah, dikali jangan lupa 100%. Sama dengan 20 gram dibagi 20 ditambah 55, 75 gram dikali 100%. Nah, 20 gram dibagi 75 gram kali 100% itu hasilnya bisa langsung kalian hitung 26,67 kali 100%. Maka banyaknya kadar NaCl dalam larutan NaCl dan air itu sebesar 26,67%. Nah, yang selanjutnya kita akan pelajari tentang persen massa atau volume. Bisa kita tulis sebagai persen W per P. Nah, persen W per P ini merupakan massa zat terlarut dalam volume larutan. Nah, sehingga dapat kita tulis secara matematis persen W per V sama dengan massa zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Nanti ya kita akan pelajari contoh soalnya. Nah, untuk yang selanjutnya ada persen volume per volume. Nah, ditulis persen V per P. Di sini itu menyatakan banyaknya volume zat terlarut dalam suatu volume larutan dikali 100%. Nah, ini ya bisa kalian lihat untuk secara matematisnya. Persen V per V sama dengan volume zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Nah, untuk yang selanjutnya ada part per million atau ppm, atau secara bahasa Indonesia kita bisa sebut sebagai bagian per juta. Nah, secara matematis bisa kita tulis bahwa ppm itu sama dengan miligram zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Nah, volume larutannya ini dalam satuan liter. Nah, untuk yang selanjutnya part per billion atau dengan secara matematis bisa kita tulis mu gram zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Nah, mari kita lanjutkan anak-anak. Tadi kita telah mempelajari beberapa rumus kadar zat. Nah, sekarang di sini ada salah satu contoh kembali tentang persen massa per volume atau bisa kita tulis persen W per V. Nah, di sini ada salah satu contoh soal. Hitung persen massa per volume 0,25 gram CH3COH dalam 10 ml larutan CH3COH. Nah, kita masukkan terlebih dahulu rumusnya. Persen W per V sama dengan massa zat terlarut dalam satuan gram dibagi volume larutan dalam satuan mili
dikali 100%. Nah, kita tinggal masukkan tadi yang diketahui itu 0,25 gram CH3COH dalam larutan CH3COH sebanyak 10 ml. Jadi kita masukkan saja massa jatuh larutnya itu 0,25 gram dibagi volume larutannya. Nah, sebanyak 10 ml kali 100%, sehingga diperoleh persen wafer V-nya adalah 2,5 ml. Oke. Nah, yang selanjutnya itu molaritas, atau bisa kita sebut ini sebagai satuan konsentrasi. Nah, yang pertama itu ada molaritas. Molaritas itu menunjukkan banyaknya mol zat terlarut dalam volume larutan. Nah, di sini volume larutannya itu dengan satuan liter dan ini mol. Nah, sebagai contoh soalnya sudah Ibu sajikan di LKS ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu molaritas. Molaritas ini merupakan banyaknya mol zat terlarut di dalam massa pelarut. Nah, ini sama satuannya mol, sedangkan ini kilogram ya. Jadi massa pelarut. Nah, yang terakhir itu ada fraksi mol, atau bisa kita tulis simbolnya X besar. Nah, di sini itu merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan perbandingan konsentrasi pelarut ataupun zat terlarut dalam terhadap larutannya gitu ya. Nah, di sini itu N di sini itu sebagai mol. Ini misal kita akan mencari fraksi mol pelarut, berarti kita cari terlebih dahulu Na ini kita sebagai contoh mol pelarut, ini mol pelarut ditambah dengan mol zat terlarut sehingga kita diperoleh fraksi molnya. Nah, oke. Nah, sekarang kalian pelajari dengan kelompoknya masing-masing mengenai kadar zat dalam campuran. Di sana sudah Ibu sediakan contoh soalnya dan juga ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nah, sekarang sudah Ibu berikan gambaran penjelasan mengenai rumusnya. Sekarang kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Bagi yang sudah selesai mengerjakan, silakan ke depan. Oke, Ibu kasih waktu selama 15 menit. Oke. Nah, barusan udah ada 2 kelompok yang maju ke depan dan Ibu apresiasi kalian sangat bagus dan sangat teliti dalam mengerjakan beberapa soal yang Ibu kasih di LK. Sekarang sudah berada di penghujung pertemuan kita hari ini. Ibu akan kasih beberapa soal kepada kalian, beberapa tugas, ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan di rumah dan harus kalian kumpulkan minggu depan. Nah, coba kalian buka buku paket yang Ibu kasih, kerjakan di halaman nomor 1 dan sampai nomor 10. Nah, itu untuk tugas kelompoknya. Dan untuk tugas individunya kalian kerjakan halaman 27 dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, sudah kita pelajari bahwa ada beberapa rumus yang telah dipelajari pada materi kadar zat dalam campuran. Yang pertama itu ada persen massa, yang kedua ada persen massa per volume, yang ketiga ada persen volume per volume, kemudian yang selanjutnya ada ppm atau part per million, atau dalam bahasa Indonesianya bagian per juta, kemudian yang selanjutnya ada part per billion, yang selanjutnya ada molaritas, dan fraksi mol. Nah, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Nah, baik, Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasi kalian, atas semangat kalian dalam belajar materi ini. Semoga kita dipertemukan di pertemuan yang selanjutnya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi itu sudah selesai mengenai micro teaching materi kimia kelas 10, yaitu kadar zat dalam campuran, yang merupakan bagian materi dari hukum dasar kimia atau stoikiometri. Nah, mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.